Hai, pagi Erlita. Belum, bentar lagi. Selamat pagi. Siapa lagi yang udah hadir? Aku tinggal menunggu Grace. Selamat pagi Uci. Aku tinggal nunggu Grace. Oke. Aku baru tahu. Hanya begitu. Good morning semuanya. Hai. Tunggu sebentar. Uhuy, Uhuy. uhuy. Selamat pagi, ketemu lagi di Bibir Seksi. Oh bukan, nggak ada seksinya, bibir doang. Oke, Grace, Hai ternyata kita Mimi. hanya punya waktu 1 jam, jadi remind me please kalau saya bicaranya agak ini susah soalnya dikendalikan kalau sudah mulai ngomong. Saya tuh hari ini cahaya matahariku itu agak remang-remang, jadi kayaknya gelap nggak sih? Aku gelap nggak lah ya. Eh, Ini agak gelap. Aku gelap, oke. Padahal aku udah agak putihan loh. Oke. Sebentar. How about this? Mana? Better. Better? Oke. Aku pindah posisi. Ya. Good morning semuanya. Hari ini Bibir kembali tayang. Sebenarnya Bibir itu harusnya setiap hari Selasa. Cuman karena minggu lalu baru kepikirannya tuh hari Senin buat acara hari Selasa. Dan kayaknya bintang tamu saya juga butuh waktu. Jadinya minggu lalu itu hari Rebo. Jadi besok-besok tuh tetap hari Selasa ya. Kalau bulan lalu kayaknya perasaan udah lama banget ya. Kalau minggu lalu kita dapat bintang tamunya itu adalah downline pertama aku. Kenapa minggu ini milihnya siapa Aku. anak ini gitu ya? Siapa anak ini? Karena eh, kemarin kepikiran ada beberapa orang gitu. Cuman kok kayaknya aku menemukan sesuatu. That's why I remember you, Grace. Wait ya, guys. Nih anak-anak aku mana nih ya? Kok nggak ada yang nonton? Ayo, mana tunjukkan. Because I found this, Grace. Mimi. Kalian bisa lihat nggak sih? Hah? Woi. Teman-teman. Jadi ya, teman-teman, ketika aku mencari siapakah bintang tamu situ langsung panas dia kayaknya ya. Langsung pertama. Jadi kenapa aku langsung oke, this is the answer gitu ya, karena ini first time kita ketemu ya. Sebenarnya ada foto satu lagi yang lebih agak mengeneskan ya. Ini cantik dianya, ini kayak gini Bergaya ya. bergaya gitu karena dia memenangkan challenge untuk dinner with Mbak Nat kalau nggak salah ya, Grace ya. Ya benar. Waktu itu jadi ketemuan sama aku pertama kali itu siangnya itu jadi pada zaman dahulu kala itu ada yang namanya seminar atau bootcamp atau apa gitu ya, aku lupa. Mbak Nat datang ke Medan, waktu itu posisinya aku udah di Jakarta ya. Hai Puja, posisinya aku udah di Jakarta, terus ada acara di Medan, terus si Grace itu ikut sebagai salah satu peserta dan dia terlambat. Saudara-saudara. Kemudian dia sudah sempat membuat aku, nih orang ya, gitu kan. You know me ya, orang yang paling on time seluruh jagat raya, gitu kan. Tiba-tiba dia ada anak kecil, ya, datang terlambat, tapi dia masih pakai baju pramuka. Iya, bau ketek, bau sekolah, Terus bau matahari. bau keringetan, bau sudako waktu itu gitu ya. Tapi dia masih mau datang. Terus dia cari aku dong, nanya pertama kali, Kak, Mbak Feby, waktu itu panggilnya masih Mbak Feby. Mbak Feby, aku masih boleh masuk, aku baru pulang sekolah gitu. Kalau salah, Grace kemarin tuh berdua kan ya sama upline ya waktu itu ya.
Aku nggak inget loh Mi momen yang Kayak- itu. Tapi aku inget Ih, kayak aku ada kamu pakai baju pramuka gitu. berdua, Tapi aku nggak ingatku inget aku tuh cari Mimi. berdua pokoknya, karena aku yang waktu itu aku yang menentukan manusia itu boleh masuk apa tidak, karena itu udah telat banget loh Grace, gila. Gitu. By the way, jadi tau lah ya dulu gimana kumuhnya Grace ya. Kalau Nah, yang sekarang yang ini tetap tayang aja ya Grace ya fotonya ya, to remember ya. Gitu kan. parah Mimi. Sengaja aku nggak kasih tahu teman-teman kalau ada foto aibnya dia yang akan tayang hari ini. Grace, kayaknya kamu agak loading. Sebentar. Mas Kalel. Mas? Kayaknya kamu agak loading. Ya, 5 more minutes ya, Nak. Oke. Nah, Grace, aku mau dong kamu cerita, nggak usah panjang, nggak usah lama-lama aku yang ngomong, kamu yang cerita. Kenapa sih itu kamu SMA ya Grace ya dulu ya? SMA Mi, SMA itu kelas SMA ya? 2 kayaknya. SMA kelas 2, oke deh. Grace, kamu cerita dong, ngapain sih anak SMA cari duit? Dulu awalnya seperti apa? Sebenarnya nggak karena keinginan sendiri sih Mi, ikutan Oriflame, dan aku udah sering cerita lah ya. Cuman mungkin belum semua pada tahu gitu, karena sebenarnya di awal ikutan Oriflame itu karena dipaksa gitu, yang gak enakan sama orang, sama pelatih paduan suara aku kan. Dulu dia cowok, dia ikutan Oriflame, terus dia bilang, ayo ikutan gitu kan. Aduh, enggak bang, karena mikirnya ya Abang-abang. Oke, abang-abang. Oke, abang-abang. Oke. Karena mikirnya aku mau belajar gitu, aku nggak mau ngeganggu kegiatan sekolahku, karena kan masih sekolah, terus kan bapak kepala sekolah di situ, jadi kayak malu lah nanti gitu loh, kalau nilai turun, kalau harus jualan dan segala macem tuh ya, aku malu lah gitu ya kan. Ya udah, bulan pertama diajak nggak ini, nah bulan kedua tuh cara dia ngajakin tuh yang ini aku kasih katalog ya gitu, ini aku kasih katalog, nanti samamu harga member pokoknya beli aja gitu. Nah sampai terakhir tuh aku memang udah kebiasa pakai produk Oriflame yang deodoran, karena emang badanku itu bau banget luar biasa, ampun gitu kan. Jadi itu zaman dahulu, inget banget aku, zaman kamu dahulu bau keringat sekali. iya Mimi. Jadi itu kan Oh badanku tuh, Joy nonton loh guys. You know Joy. Nanti aku ini bisa nggak ya ngajak Joy masuk sini ya kira-kira? Terus ya, abis itu kan aku cuman bisa pakai deodoran Oriflame, nggak bisa pakai deodoran yang lain, karena Nggak kalau bisa pakai yang Rexona lain, ya kak? nggak bisa mbak gitu. Ketiak orang kaya gitu loh, nggak bisa dia pakai itu, karena 3-4 jam itu udah langsung semerbak gitu kan. Nah jadi terakhir aku cuma bisa pakai Oriflame. Nah ketika dia bilang bisa beli pakai harga member, ya seneng banget dong. Secara aku dulu pas SMP SMA nabung beli deodoran Oriflame tuh ampun lah nabung, karena kan untuk ukuran anak SMA di zaman dulu kan SMP SMA kan lumayan kan gitu. Ya udah terakhir daftar, karena gara-gara itulah kan dia bilang harga member, aku langsung ngasih kakakku body cream, kak kan bisa pakai body cream gitu, terus kasih ke mama kan pakai yang bronzing pearls yang Giordani gitu kan. Ya udah ini mah gitu, harga member dikasih abang itu gitu. Udah besoknya kasih katalog, bang aku ada Giordani body cream sama deodoran gitu, pesen ya, harga member kan bang, bener ya, aku bilang. Sampai dirayu lagi, itu kan pintarnya jualan, banyak jualanmu, udah join aja gitu. Sampai terakhir aku ngerasa annoying banget, bulak-balik sampai 2 bulan dia kayak gitu. Dan di situ posisinya emang kan waktu itu belum punya KTP tuh kan, jadi sampai aku yang ngomong sama kakak, si
sinilah KTP-mu, aku males banget, abang itu berisik kali gitu, jadi biar aja lah daftar gitu kan, nanti juga nggak usah dikerjain ya nggak apa-apa gitu. Udah, aku kasih lah KTP-nya gitu, kasih KTP tuh aku langsung ngomong, aku langsung bilang, bang ini KTP-nya, jangan marah kalau aku nggak ngapa-ngapain. Aku udah langsung kayak ngancam gitu loh, kayak yang nggak usah ngarepin aku gitu, karena emang nggak dari diri aku sendiri yang mau ikutan kayak begini gitu. Ya udah, terakhir bulan pertama di level 3%, bonus masih 60.000, masih belagu ya kan. Ih, ngapain aku kerjain sebulan nih kayak gini cuman dapat 60.000. Hello, hitungannya sombong. Iya. Anak SMA masih minta jajan sama mamanya, masih belagu gitu ya. Iya, masih belagu karena ini tipikal anak kepala sekolah begini sih memang sih. Aduh, karena kali-kalinya tinggi kan, maksudnya kayak aku dibayar cuma 2.000 sehari, halo gitu kan, 60.000 bonusnya gitu. Sensing, Bo, hitungannya kali-kali kalkulator cabe. Ya udah. Terus di bulan kedua bonus 180.000 tuh udah mulai berasa sih, tapi aku sebulan cuma dapat 180.000 gitu kan, masih belagu. Padahal bonusnya belum ditransfer gitu kan, aku belum daftar rekening. Nah, sampai terakhir di bulan ketiga tuh level 9%, bonus 450.000 barulah kan. Padahal belum yang ngerjain gimana-gimana banget gitu. Ya udah, disuruh rekrut ya coba, disuruh jualan ya coba gitu ya, pasrah aja. Jadi bukan yang ngotot banget gitu, enggak gitu. Nah, ketika udah di bulan ketiga bonus 450.000 baru deh nih mata anak SMA hijau ya kan. Langsung, ih di mana lagi anak SMA bisa dibayar 500.000 gitu. Cuman nggak langsung percaya karena bonusnya itu belum ditransfer. Jadi ya aku tuh cari untuk buka rekening gitu kan harus bawa orang tua karena SMA. Nah, pas di sekolah di bawah umur ya, masih di bawah umur ya. Masih di bawah umur, sementara kan mau bawa bapak, bawa mama kan dua-dua kerja kan agak ribet ya, agak payah. Jadi pas di sekolah itu buka rekening mandiri syariah. Yang sebenarnya kan kalau syariah kan buat teman-teman yang muslim kan, tapi ya aku tanya, Kak, aku non muslim, aku boleh daftar? Aku bilang, bapak aku guru di sini kok, aku bisa bawa. Aku bilang gitu kan. Oh, boleh deh, boleh. Ya udah, pas istirahat aku bawalah bapak bentar, Pak, tanda tanganin dulu lah biar cair bonusku. Aku udah 3 bulan nih belum diiniin gitu, bonusku untuk 3 bulan gitu kan. Ya udah. Terus daftarin rekening, itu kan diproses dulu tuh sama Oriflame. Nah, ketika diproses itulah aku yang mencari tahu soal Oriflame sendiri. Jadi yang cari tahu dari Google, dari YouTube, dari Facebook. Kalau zaman dulu tuh belum ada Instagram gitu. Jadi aku cari kan siapa sih ini leader Oriflame yang udah berhasil gitu kan. Aku lihat jalan-jalan ke Paris, ke Roma, apa yang kayak begitulah gitu kan. Jadi pas udah dicari tuh nggak mungkin dong leader Oriflame itu yang kerjanya bolak-balik ganti dari Photoshop di belakang demi background Paris gitu kan gitu. Jadi ya aku anak tuh sepemikir itu gitu, maksudnya mempertimbangkan itu buat aku serius di Oriflame gitu. Ya udah. Terus aku liatin tuh mereka kirim screenshot kan cash award mutasi rekening gitu kan. Nah, gak mungkin dong mereka berani-beraninya men-screenshot mutasi rekening dan ngupload ke Facebook gitu. Itu ya, kan betul. Bahaya kan kalau mereka bohong gitu kan, bisa dituntut segala macam. Oke. Bukti dari internet aku cari udah mantep gitu. Nah, hanya tinggal ya kalau ini duit 3 bulan bener-bener kan pada saat itu tuh Kak Nat bilang sama aku, upline-ku kan karena dia tuh, nah karena dia tuh bilang nggak apa-apa guys, nanti bonusnya ditransfer sekaligus gitu. Ya udah, tinggal bukti terakhir nih. Kalau nih bukti bonus 3 bulan ini ditransfer fix, aku bakal seriusin gitu. Dong, langsung ditransfer 700 ribuan, mendadak tajir lah kan si anak SMA yang lusuh ini pada saat itu. Langsung lah kan nengok buku rekening, aku print out, kan belum ada internet banking, jadi aku ke bank buat ngeprint, aku lihat 700 ribuan gitu. Aku tarik duitnya beneran ada gitu kan. Jadi Oriflame tuh nih beneran gitu. Jadi
aku langsung hubungin ke Nadia gitu, karena kan upline yang pertama aku kan udah nggak kerjain Si lagi lelaki itu, si lelaki itu Mm-mm. ya. si abang itu. Nah dia kan nggak pernah kerjain lagi, jadi ya aku ngubungin Kak Nadia langsung, Kak ajarin aku Kak gimana supaya bisa dapat uang lebih lagi dari sini gitu. Ya udah, karena cuma bilang ya modal eh, ngikutin aja guys, manut, aku ajarin apa ya kamu manut, udah itu aja kok gitu. Ya udah, ya puji Tuhan lah nih sampai sekarang. Jadi ya emang di awalnya bukan karena emang mau, nggak, gengsi banget dulu. Gengsi banget ngerjainnya. Jadi tertampolnya gara-gara transferan 700.000 pertama ya, berarti ya. Di situ langsung ngerasa melek bahwa, gila nih bisnis beneran ada ternyata gitu kan ya. Sampai akhirnya dia situ ikut director seminar kalau nggak salah 2012 ya Grace ya, pertama kali ya. Yang di Bali 2014 nih. 2011. 14. 2014 ya itu yang Bali, yang kita Jogja, ngeriung aku di di Jogja. itu Jogja, bukan Bali itu sayang. Yang Bali. Enggak Mi, aku nggak ke Bali, aku ke Jogja. Oh itu Jogja Orang ya. Kauci yang ke Bali tahun depannya. Aku pas 2014. Yang kita ngeriung di kamar aku itu tahun berapa? Itu yang di Jogja. Yang ini loh, guys. Iya ya ampun dikeluarin bahasa semuanya satu-satu. Makasih Bu, terima kasih. itu iya Mi, itu di Jogja Mi. Oh ini Jogja ya, aku ingat Aku karena belum ini pernah kan. ke Bali seumur hidup. Oh my god, seriously? You Iya, have to aku belum go. pernah ke Bali. Joy, Ke dia Jakarta pernah aja ke aku Bali. belum pernah. Ke Jakarta aja aku belum pernah. Ih, habis corona nih kok harus ke Jakarta lah, Nak. Betulan, Nak. Kau nginap di rumahku aja, aku bawa mau kemana pun kau mau. Aku bawa beneran. Aku Ya. di sini-sini aja, aku baik-baik di Astaga. Medan. Sedih kali hidupmu, Nak. Aduh, ngakunya Barbie ya kan. Jadi ya teman-teman, si Grace ini kita dapat julukan dia itu Barbie-nya grupku. Kenapa? Karena di antara kita yang wes tua-tua ini gitu kan ya, oh loh nih anak gitu ya, jadi ya ampun dia bayi gitu. Grace, kita sesinya umurnya berapa tahun sih Grace? 20 ada? Aduh kayaknya. Ini berapa sih? Kalau aku nyebut kan nggak apa-apa ya. Aku tuh 23 tahun, tahun ini 24. Ini berapa? Oh, kita cuma beda 5 tahun, saya 28 soalnya. Aku 41. Kan almost 20 ya, hampir 20 Iya, tahun. hampir 20. 18 tahun, ampun deh. 18 tahun itu berarti pada saat aku mulai mengenal cinta, Cile, Grace di baru. Terus Grace, nah itu kan habis inilah ya, Grace itu kan waktu SM itu masih SMA juga kan ya? Masih SMA Iya, kalau Mi. aku nggak salah ya, masih SMA. Terus, nah ketika habis itu kan langsung apa sih dulu namanya apa ya? UMPTN itu zamanku tuh UMPTN namanya. Apa sih yang tes masuk perguruan tinggi itu kan? Nah dia itu masuk perguruan tinggi negeri. USU kan Grace kamu bukan? Iya kan? Iya Mi. Nah, dia masuk ke perguruan tinggi negeri gitu kan ya teman-teman. Nah, itu kan artinya sebenarnya dia pinter ya. Halo gitu. Ya pinter gitu. Maksudku gini guys, pada saat kamu masuk perguruan tinggi negeri, ya kenapa milihnya teknik? Dia anak teknik, Bo. Kalau aku ya dahulu kalau aku jadi Grace misalnya, ketika SMA sudah tahu ada apa ya? Ada satu peluang bisnis yang aku ikutin dan aku udah ngerasain duitnya, aku kuliah aja, jurusannya asal aja deh, yang penting lulus gitu loh. Kalau aku, kalau aku pada saat itu, karena hitungannya logika ya, Bo. Maksudnya yang penting itu lulus selesai gitu kan ya. Nah, kalau Grace kenapa masih milihnya teknik? Jadi kemarin itu kami gara-gara kan ngisi jalur undangan. Nah, Oke. aku kan jurusannya itu IPA.
Jadi sebenarnya aku seneng itu soal keuangan gitu loh, soal manajemen, soal keuangan. Aku senengnya di situ. Jadi kayak jangan harapkan aku menyukai bagian biologi tubuh-tubuh eh yang sejenis kayak gitulah, kesehatan. Enggak aku lah, karena aku anaknya lihat mayat aku nggak berani gitu-gitu loh Mi sebenarnya. Dulu ya, kalau sekarang udah inilah lihat mayat ini. Kalau dulu itu ya sebenarnya sampai di masa aku SMA, aku bisa hitung jari pakai satu tangan ini ngelihat mayat siapa aja. Nggak semua mayat aku lihat. Maksudnya kalau ada yang meninggal saudara, nggak semua aku lihat mayat. Ataupun aku lagi berkunjung ke rumah orang tua siapa, nggak, aku di bagian belakang-belakang gitu. Jadi kayak aku emang nggak berani nih sama yang berbau-bau kayak seperti itu. Sebenarnya kelihatan kayak strong ya, tapi agak penakut sebenarnya gitu. Enggak kok, kamu kelihatan kok penakut. Kelihatan. Kelihatan. Nah, terus kenapa milihnya teknik? Kenapa enggak apa sih gitu yang cemen-cemen deh, Grace? Apa sih cemen-cemen? Enggak ada, enggak, bukan mau mendiskriminasi ya teman-teman, karena kan sekolah teknik itu tuh agak butuh effort, apalagi untuk perempuan. Dan biasanya itu kan rata-rata gitu ya, rata-rata tuh kalau cewek sekolah teknik itu kadang tuh lulus 5 tahun, 4 tahun itu udah hebat. Udah hebat gitu loh, udah hebat banget, kecuali emang dia bener-bener tidak mau terdistraksi. Nah, masalahnya kan si Grace ini dia sempat, maksudnya gini, tidak mau terdistraksi, maksudnya aku nggak mau ngelirik bisnis apa, pokoknya emang yang beneran pengen belajar banget. Nah itu oke, gitu ya gitu. Nah si Grace ini kan dia sudah terkontaminasi sama Oriflame pada saat dia SMA gitu. Ngapain lagi kuliah teknik gitu loh, Grace, maksudku. Karena jalur undangan itu, Mi, jadi bingung kan mau ngambil karena jalur apa. undangan. Sementara kalau IPA itu kan dia kan yang kalau IPA yang ambilnya IPA kan. Aku nggak suka fisika, aku nggak suka kimia gitu, aku nggak suka kedokteran gitu kan. Terus kalau kayak bapakku ya nggak ngasih aku ngambil matematika, ya janganlah gitu, nggak usah lah gitu kan. Jadi kayak gitu-gitulah Mi. Kenapa? Yang karena kalau ngambil matematika itu kan kedepannya jadi guru gitu-gitulah kan. Nah sementara ya aku pribadi juga udah bilang aku nggak mau jadi guru, padahal di Oriflame ngajarin online ya kan. Terus iya betul. Jadi aku nggak mau jadi guru gitu, pokoknya nggak mau yang bawa kesehatan apalah gitu. Sebenarnya jadi pas misi jalur undangan itu ya lebih lihat aja mana ya yang dia bau-bau ekonomi, yang nggak ilmiah banget, itu apa gitu, yang manajemen ya udah. Jadi aku cari tahu tuh, ada sepupu aku udah kuliah di luar di teknik industri itu. Terakhir ya aku tanya, Kak, teknik industri itu gimana? Aku bilang itu ekonominya teknik kok, katanya gitu. Ya udah. Nah karena dia bilang itu ekonominya teknik, aku masukin ke situ. Jadi pas mau masukin ke jalur undangan itu juga aku udah diskusi sama adikku kan beda setahun. Jadi aku udah ngomong sama dia, kau tahun depan mau di Medan apa mau di luar kota? Kenapa? Biar aku tahu aku ngisi undangan itu di Medan aja apa keluar kota. Kalau kau milih keluar kota, aku cuma di Medan, harus ada kawan mama sama bapak gitu. Ya udah. Jadi dia bilang aku kayak ada yang ngambil keluar deh. Emang kau dikasih ngambil keluar? Udahlah, pokoknya aku ada ngambil keluar aja. Katanya udah, aku putusin full. Aku emang fokus ngambil jalur undangan di Medan. Padahal kan kita dikasih optional kan, bisa ngambil di luar. Yeah. Jadi aku cuma ngambil di Medan dan dua-duanya diusul gitu. Teknik industri sama agribisnis aku ambil. Karena kan agribisnis juga nggak yang ilmiah gitu kan. Ya udah, Grace ambil itu dua. Terus aku nggak ada mikirin gitu loh, nggak ada ngarepin kayak aku harus lulus nih di jalur undangan gitu, nggak ada gitu. Bahkan pas udah pengumuman ya, orang-orang itu pada sibuk, udah standby di depan laptop masing-masing buat nunggu pengumuman apa segala macem. Nah, aku masih keliling deket rumah ini, nyebarin katalog, ngasih ke rumah-rumah. Ingat banget nih, aku ngasihin katalog berlebih gitu kan, di akhir bulan aku kasihin katalog ke rumah-rumah gitu. Sampai mama bapakku biasanya mau pergi pesta itu jam 12 apa jam berapa gitu ya, pengumumannya kayak jam 1 deh. Mereka udah pakai kebaya, udah pakai jas, nungguin aku buka pengumuman dulu baru mereka pergi pesta. Jadi aku kan di luar nih, mereka teleponin aku gitu kan. Terus udah sampai mana? Nak, di mana, Nak? Ini buka lah cepet.
loh orang mama kan masih di rumah, aduh mah udahlah ngapain gitu, udah cepet pulang ya, lari-lari lah kan pulang, aku naik ke atas, aku buka, terus aku turun ke bawah, aku tunjukin, nih mah hijau gitu, halo saya dipeluk-peluk, terus mereka langsung pergi pesta gitu ya. Jadi bukan aku ngambil gara-gara ke jalur undangan sih Mi, jadi emang setelah itu aku nggak ada belajar lagi kan udah masuk gitu. Oke, berarti karena memang nunggu jalur undangan itu terus keterimanya di teknik itu ya. Terus nah, dia lebih apa namanya? Lebih struggle mana sih Grace ngerjain Oriflame pada saat Grace masih SMA ya, sama pas kuliah. Dari antara kuliah tuh paling lebih struggling ya. Iya. Kenapa gitu? Apakah karena levelnya udah tinggi atau karena emang mulai main-main atau karena mulai cewek-cewek? Enggak, aku enggak pacaran. Apa pula enggak pacaran? Aku terakhir ketemu sama pacarmu itu coba di sebelahnya Oriflame Medan. Nih, aku kan pas pacaran itu udah pacarmu kan akhir. dulu kan? Iya kan? Iya, kan udah semester akhir kan. Oke. Oh, berarti kemarin itu kamu yang agak bandel itu pada saat semester akhir itu ya, yang mulai tahu cewek-cewek ya? Iya, itu mulai gital. Jadi pas di kuliah nih, kenapa? Karena jadwalnya itu nggak jelas. Karena segala sesuatu jadwal kehidupan aku di zaman kuliah ditentukan oleh asisten. Maaf ya kakak-kakak aku kalau misalnya memang ada di sini nanti nonton ke depannya. Tapi memang itulah adanya, ya kan? Jadwal kuliah tuh dulu nge-lab segala macam, segala sesuatu tergantung sama asisten ataupun dosen yang suka ganti-gantiin jadwal kuliah. Sementara kan kalau SMA ya sekolahnya udah jelas, latihan pada ya udah jelas. betul. Gitu. Jadi aku bisa punya waktu yang emang bener pas gitu. Kayak ini kan nungguin apa gitu ya, nggak dalamnya waktunya lebih susah, lebih ngerasa struggling. Terus Grace setelah lulus ya kan punya sarjana teknik gitu kan ya. Nah, kebanyakan downline-downlineku yang mulai Oriflame-nya itu aku nggak tahu sih ya apa karena mereka belum pernah director ya gitu. Jadi pada saat mereka lulus terus akhirnya merasa bahwa I need some experience to nyobain kerja gitu. Kamu pernah nggak sih kepikiran untuk cari kerja gitu, Grace? Waktu pas baru tamat, jujur ada kepikiran nih. Karena apa? Karena pada saat itu ya bonus pas baru tamat ya, 1 juta 2 juta. Aku mau jadi apa gitu loh, bonus segini gitu kan. Masih bergejolakan naik turun segala macem gitu. Itu kan tahun lalu pas di Januari. Jadi sebenarnya aku sendiri pribadi ngakuin kan udah 8 tahun ngerjain Oriflame. Aku setahun benar-benar serius, tapi masuk tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7 bandel. Nah, ngerasa sok mantap udah punya 2-3 juta udah cukup. Udah punya 1 juta 2 juta udah cukup, sok mantap kan. Ya udah. Terus ketika pas udah mau deket-deket tamat itu, pas lagi penyusunan skripsi, sebenarnya jadwal dopingku itu udah keluar bulan 5, tapi aku nggak langsung megang karena pas keluar nama dopingku itu si ibu yang terkenal melamakan gitu-gitu. Jadi aku aduh males banget gitu kan. Aku males banget harus berdrama dengan si ibu ini gitu. Jadi aku banyakan mainnya dulu. Sementara teman-temanku bulan 7 ada yang udah selesai, bulan 8. Jadi aku tuh tamat sebenarnya termasuk 20 orang terakhir nih. 4,5 tahun memang, tapi aku termasuk 20 orang terakhir, 20-an orang terakhir di antara kami satu angkatan 99. Jadi bayangin 77 gitu udah 70-an udah pada selesai dan aku sendiri gitu kan, yang kayak masih terkesan sendiri lah ya karena dikit kan. Ya udah, jadi aku menganggurkan skripsiku itu sekitar 4-5 bulan. Ketika teman-temanku udah tamat, aku bertanya sama diri sendiri, kalau tuh skripsi belum selesai, gajimu 1 juta, aku mau jadi apa gitu loh. Jadi kayak apa sih yang bagus dari kau ini guys gitu, apa tuh kok nggak ada gitu loh. Jadi ini nggak benar, ini nggak benar gitu. Jadi aku langsung dari situ tuh ya kumpulin niat, benerin hati, benerin pikiran, aku yakinin bahwa si ibu pasti baik sama aku, si ibu juga manusia, si ibu juga punya anak, dia juga
mikir anaknya juga pernah ngalamin kayak aku yakin si ibu pasti bantu aku cepet gitu. Dan ternyata aku butuh mulai dari benar-benar nol sampai selesai itu 3 bulan nih. 3 bulan, 3,5 bulan aja. Dari nol, benar-benar nol tuh bab 1 sampai selesai. Sampai proposal, seminar hasil dan segala macam. Dimana yang kalau sama ibu itu pengalaman orang-orang rata-rata sampai di atas 6 bulan, 8 bulan, setahun gitu baru selesai. Nah, Berarti intinya mindset ya Grace ya, mindset iya. itu ya sama, kayak berarti sama aja ya sebenarnya dengan ngerjain bisnis ini. Kalau kita udah ngerasa bahwa aduh ini, corona begini nggak mungkin ada yang beli, aduh siapa yang mau join corona begini, itu kan berarti ya udah otaknya Itu kita yang sudah kejadian. ya itu yang akan kejadian. Tapi ternyata ketika emang ya Grace istilahnya apa ya, menanamkan bahwa si ibu itu baik, ini segala macam itu bagus gitu kan ya, dosen pembimbingnya itu gitu kan. Jadi otomatis itu yang terjadi beneran lancar hitungannya kan ya, 3 bulan ya lumayan sih itu. Aku dulu Dari nol. dari nol, aku tuh skripsi itu bener-bener 1 semester lebih sedikit. Nah itu aku 3 bulan. Iya, sampai 1 takjub semester lebih sendiri sedikit. juga sebenarnya nih. Ada dramanya, ada drama aku nganterin dia 1 harian ke sana kemari pindah tempat, ada drama aku udah datang mau asistensi, terus terakhir dia ibu mau makan besok aja ya guys gitu kan, terus oh iya bu, guys kamu mau kemana sekarang? Nggak ada bu, temenin ibu makan, ada. Terus yang Tapi nggak minta traktirin kan? Enggak, dia bawa bekal Oke. nih, jadi nemenin dia makan, yang sampai pergi aku pesenin Grab, nganterin sampai ke Grab, ya begitu yang aku jalanin. Tapi setiap aku mengalami proses itu, aku nggak pernah ngeluh, aku selalu kayak, Tuhan ini proses aku gitu, sabar, nggak apa-apa guys, telan sabar. Jadi kayak mindsetnya bersyukur aja gitu, nggak usah ngeluh lah gitu. Jadi pakai jalan yang mudah gitu. Ya udah, ketika udah selesai, jadi aku yang ini kelar, bangkitin lagi, ngubungin tim, siapa yang mau kerja bareng, siapa yang mau ini, naikin gitu, biar tahu kan mau jemput apa ini di tahun ini gitu. Jadi ya aku 5 bulan sebenarnya main-main gitu ngerjain Oriflame-nya. 5 bulan, 5 tahun, 5 tahun. Nah, aku main-main ngerjain Oriflame. Kayak udah, ketika udah tamat, udah tahu nih siapa ini yang mau kerja sama aku lagi gitu kan, aku hubungin dan apa segala macem. Ya bener-bener koreksi diri sendiri aja lah, apa yang belum aku lakuin, apa yang ini gitu, sampai puji Tuhan sekarang udah stabil rame 45 juta. Aku sempet ngelamar, sempet ikut-ikut temenku, sempet sekali doang kali ya, just want to know aja gimana sih ngelamar, rasanya ngelamar, feelnya ngelamar. Aku nyiapin berkas, nyiapin CV tuh, yang desain CV ku si Joy, dia desain CV aku apa segala macem gitu ya. Just want to know, ketika udah tahu prosesnya, oh begini ya ampun, gede banget gitu. Ya udahlah, aku harus serius nih di Oriflame. Okay. Gitu. Nah, jadi teman-teman, Grace ini sempat dulu tuh ya, emang sih ya, maksudku gini, aku punya banyak sekali puluhan SMA gitu ya, dan aku nggak tahu sih dan akhirnya aku tahu sih ceritanya gitu ya. Dia tipe orang yang satu paling males ketemu sama aku cuma bilang, oke, ya lo males ketemu sama gue karena gue tahu tuh lo punya salah gini-gini. Saya tahu lah bahwa dia itu dulu bandel banget, emang bandel banget sih dia ya, full of queen of drama dahulunya, queen of drama yang putus cinta lah, inilah segala macem gitu. Sampai sempat ada masa di saat aku ya sudahlah gitu. Jadi kayak apa ya teman-teman, ya di satu sisi sebagai upline ya kita akan melihat bahwa mana nih manusia-manusia yang emang kita benar-benar mau my eyes on you gitu kan ya gitu. Sampai akhirnya di era Instagram awal-awal gitu ya, era Instagram aku masih meraba-raba gitu kan ya. Terus jujur teman-teman, aku jarang sekali memfollow Oriflamer ya, aku jarang sekali memfollow Oriflamer di Instagram yang isi wallnya itu semuanya tentang Oriflame. Kenapa? Karena ngerasa bahwa gila ya dunia gue, Facebook Oriflame, Instagram Oriflame lagi, apalagi kalau isinya tuh cuman
posting produk terus-terusan gitu. Banner jualan segala macam gitu ya. Terus sampai akhirnya sekali itu sebenarnya aku ketemu Instagramnya Grace itu bukan karena apa-apa, tapi karena itu loh teman-teman, kalau kita buka Instagram kita mau cari seseorang tuh ya, kan ada tuh yang di bagian search gitu ya, muncul anak, yes, bukan saja sih, kayak dulu tuh isinya itu masih yang postingan Instastory gitu-gitu, muncul anak ini gitu loh, anak ini muncul, gitu kan. Aku lupa dulu tuh postingannya dia apa, terus and then aku klik ke profilnya dia, belas sama sekali nggak ada hubungannya sama Oriflame isinya. Tapi begitu kita baca captionnya, lihat Instastory-nya gitu kan, oh oke, gitu. She is different gitu. Ini Grace gitu loh. This is Grace gitu loh. Sampai yang takjub gitu loh. Akhirnya aku follow gitu ya teman-teman. Aku follow dan aku lumayan banyak belajar justru per Instagraman itu dari Grace. Nah, dari situ tuh ngelihat bahwa oh anak ini berguru sama siapa? Kok gue nggak tahu gitu kan ya. Maksudnya dari cara dia ngeposting dan emang dan aku nggak malu untuk nanya kan. Dulu tuh sering banget aku yang lebih nanya sering sama Grace kan ya. Grace kamu pakai apa? Grace ini minta apa? Terus kadang-kadang tuh Grace minta videonya kirimin, terus aku posting lagi gitu-gitu kan teman-teman. Nah itu yang aku lihat sampai akhirnya benar-benar, karena mungkin akhirnya itu intens komunikasi sama dia, dan ngerasa maksudnya gini, dari caranya Grace berbicara, at least waktu itu WhatsAppan gitu, dari caranya dia menjawab, berbicara, lisan ataupun tulisan, aku ngerasa ini orang yang berbeda loh dari yang aku tahu dahulu gitu loh teman-teman. Jadi jadi kayak pelajaran gitu loh. Maksudnya ya bukan berarti bahwa seseorang yang mungkin dahulu itu sempat mungkin ya, aku ngerasa bahwa dulu ya hitungannya Grace ngecewain lah ya berarti ya gitu kan ya, yang bandel, mamanya ini, upline-nya ini sering bikin webinar dia nggak pernah masuk gitu-gitu teman-teman, bandel banget beneran, bandel banget gitu kan. Terus dipanggil-panggil tuh harus dijapri dulu baru ngejawab gitu kan, maksudnya seperti itu. And then tiba-tiba dia transformasi semacam Itik yang berubah jadi princess gitu kan ya. Dan akhirnya sampai sekarang aku lebih banyak belajar sama dia tentang aplikasi apa yang dipakai selama buat Oriflame-an gitu-gitu, isi Instastory-nya gitu-gitu, yang kalau udah ada sesuatu yang menarik langsung Grace kirimin aku Grace. Kirimin aku Grace. Dan sampai kadang-kadang tuh dia tahu mungkin ya gitu kan, Mini aku kirimin gitu, jadi nggak perlu diminta lagi, dia tahu sebelum upline-nya ini nodong dia pasti udah ngirimin ya kan. Kenapa aku nggak dikirimin gitu kan ya teman-teman. Maksudku berarti ada proses yang itu tadi ya, berarti ya Grace ya, setelah tahap lulus terus ngerasa bahwa ada banyak hal-hal yang harus diperbaiki gitu-gitu ya. Dan akhirnya ya aku pribadi juga teman-teman banyak belajar sama dia gitu, gimana kadang-kadang tuh ya bukanya dia lagi bikin training, kok gue lagi chattingan sama yang lain, udah langsung masuk ke grup chattingan lagi gitu kan, ini apa yang terjadi sama dia, dia ngapain nih gitu. Nah jadi di satu sisi teman-teman yang di sini it's okay ya, kalau aku belajar dengan siapa saja, even itu to downline, siapapun itu gitu ya. Kalau emang dia bagus, aku akan belajar dari orang itu gitu ya. Nah itu juga, dan wow banget gitu loh teman-teman. Aku ngerasa 2 thumbs up banget deh, 4 thumbs up buat Grace, buat downline-downline-nya Grace yang hari ini nonton. Kalian tuh rugi kalau nggak ngikutin nih orang nih beneran. Siapa ini, aku absen dulu yang nonton siapa? Absen dulu, coba siapa Ellen, aja? Maya, Anas tuh.
dengerin ya lo. Nah, tuh dengerin, rugi banget gitu. Ya kan? Aku boleh nggak masuk sebagai invisible ke dalam grupnya? Nggak mungkin. Langsung diam dia, zip. Nanti kami malu kami nih. Soalnya Gitu, teman. grup kami tuh kadang banyak ngomongin makanan gitu. Ngirim foto makanan tengah malam. Nah, kayak gitulah tuh isi grup kami nih. Foto makanan tengah malam. Oke. Terus sekarang udah punya tim yang lumayan solid ya, Grace ya, aku lihat gitu kan. Keep on going. Terus ini almost 15 minute waktu yang tersedia dengan usia Grace yang aku tuh 23 tahun tuh dulu masih baru kerja. Aku lulus umur 22 tahun. Oh, lama nih. Lama, 22. tua, maksudnya ngomong. Ya, aku lulus tuh umur 20. Enggak lah, aku kuliah itu umur 18. Aku emang udah agak tua sih umurnya. Oke. Dua-dua tuh aku lulus. 23 itu aku masih belum jadi arsitek waktu 23 itu. Belum, masih jadi kacung kampret. Susah ternyata cari kerjaan sebagai arsitek ya gitu. Nah, maksudku adalah what will you tell gitu loh buat orang-orang di luaran sana yang saat ini mungkin sudah punya bisnis gitu ya. Oriflame boleh, bisnis apapun itu sebenarnya gitu. Usia muda itu bukan suatu jangan cuman bisa minta duit sama mak lo deh gitulah istilahnya. Grace mau ngomong apa gitu loh. Buat yang anak-anak muda berarti ya, Mia? Anak muda dulu deh, mamanya nanti aja. Lebih ke selagi masih muda manfaatin waktu aja deh. Selagi belum ngurus suami, ngurus anak gitu ya. Bisa lompat sana sini, bisa berpikir kreatif, badan masih sehat, waktu masih banyak, kerjain aja lah gitu. Jadi ya gak usah manja gitu loh, itu aja. Jadi jangan manja gitu, masih muda tuh ya emang kerja keras aja, karena ya biar udah tua nanti tuh gak waktunya lagi kerja keras banget gitu, enggak lah gitu. Jadi kalau aku sih berprinsipnya gitu ya, makanya mungkin kayak orang lihat ini anak gila kerja gitu, si ini doang gitu ya. Ya aku yang tahu apa yang di pikiran aku gitu kan, aku yang tahu apa yang jadi tujuan aku, dan ya aku berpikirnya seperti itu gitu. Berpikirnya ya masih muda, punya banyak waktu, belum ngurus suami, belum ngurus anak gitu, kerjain aja lah gitu. Tapi bukan itu alasan sampai sekarang belum kawin-kawin kan, Grace? Bukan nih, Joy. Halo Bapak Joy, panggilan kepada Bapak Joy. Tahu-tahu dia nonton live streaming, emak bapaknya di sebelah kan. Terus Joy, ayo jam berapa kita datang ke rumahnya? Sikat Joy, kata langsung. Corona gitu kan. Oke. Berarti sekarang fix enggak. Tuh udah ketawa tuh. Dia mah ini dikit doang, nanti udah habis live nih baru dia kok kamu panggil aku. Aku nggak, Grace nggak manggil kok, aku yang manggil. Harusnya kamu join lewat akun Instagram yang lain, jangan pakai akun Instagram kamu ya. Nah, target terdekat apa, Grace? Tahun ini Gold Director sini, closing Gold ya. Director. Kalau bisa Berarti open SGD. Oke. Terdekat closing Gold Director. Siapa Gold. orangnya? Bisa aku sebutin di sini? Ada Kak Dona. Panggilan kepada Kak Dona dipanggil. Sebenarnya punya SGD kan nih, jadi udah punya sih tiga kakinya ini, cuman ya lagi diciptain sistem di dalam. Jadi emang kayak yang di webinar Kupat Tahu ya, yang kemarin dibilangin tuh, kalau cuman modal semangat, modal hore itu jadi SM bisa, jadi director bisa. Tapi kalau mau jadi diamond level atau level yang lebih dari director, itu kudu punya sistem. Jadi ya aku menyadari aku dulu bisa jadi SM cuman modal hore doang gitu loh, itu bisa gitu. Jadi ya harus ada sistem di dalam lah, karena kan nggak cuman SM aja lagi, nggak cuman balik ke director lagi yang mau dijemput, jadi harus ada sistem. Tuh,
hore-hore doang kayak bisa jadi SM loh. Iya, hore-hore aja bisa punya duit 5 juta loh di Ori. Nah, cuman gini-gini doang, coba bayangkan gitu kan ya. Jadi kalau kalian nggak SM, berarti hidup kalian kurang begini. Itu yang kemarin kami bahas di grup nih. Berarti kalau saat ini kalian belum pada SM, berarti aku belum hore-hore. Iya, masih hidupnya masih terlalu flat gitu ya. Jadi lihatlah upline, crossline gitu ya, dan apa yang hidupnya itu full dengan hore-hore gitu. Aku juga banyak sekali belajar dari crossline. Nanti habis ini aku berencana untuk kalau ini selama ini dua kali bibir itu bintang tamunya adalah dari jaringanku gitu ya. Nanti ketiga dan berikutnya rencananya itu mau dari orang luar, orang yang di luar jaringanku. Aku pengen tahu gitu loh dari kacamatanya mereka tuh seperti apa sih gitu, hore-horenya mereka tuh kayak gimana gitu kan ya. Jadi ya hore-hore penting, berarti tahun ini minimal jadi Gold Director itu closing dan sudah open SGD ya. Iya, Mi. Aku catat dulu ya di buku janji. Terus nikahnya belum jelas kapan ya. Gak usah tahun 2020 lah, 2021 ya, Joy. Bapak Joy. Aduh, panggilan kepada. Nanti jadi 2021 aja ya, baru dinikahin paling cepet. Oke? Ya. Aduh. Biar nanti honeymoonnya ke luar negeri ya Bapak Joy. Oh, bijak ya Mia. Ya. Jadi dia nikahnya udah punya tiket liburan ya. Betul ya. Biasanya Gold Conference itu sekitar bulan Agustus atau September Bapak Joy. Jadi nikahinnya kalau belum sebelum itu, atau kalau memang maunya Diamond itu biasanya di Januari atau Februari ya. Jadi tahulah ya, deket-deket situ aja acaranya. Rusak, acara apa ini? Oke, nah sekarang aku pengen tahu dong yang Grace lakuin rutin. Selain hal-hal baru gitu loh, di grup tuh seperti apa sih yang sangat ngerasa berdampak banget selama ini? Yang baru-baru ini ya Mi, aku kan aku trial error sendiri sih kan. Jadi kayak belajar dengar dari yang lain, terus aku mikir muter otak sendiri, aku terapin di aku dulu, baru aku bagikan ke tim. Biasanya kan aku banyak bagiin ke core team ya. Jadi kayak akhirnya aku core team pun untuk to-do list aku minta setor. Mereka mau kerjain to-do list apa, aku minta setor setiap hari. Dan aku kemarin itu kepikiran kan untuk ngubungin 5 downline satu hari. Nah, tapi 5-5-nya ini nggak cuman ditulis aja, misalnya kayak aku tulis nih mau ngubungin si A, B, C, D, E hari ini. Nggak cuman gitu doang, tapi si A itu aku hubungin goalsnya apa, si B, C, D, E goalsnya apa gitu. Jadi misalnya nih, kalau si A misalnya member baru, yaudah goalsku adalah dia udah masuk ke chat grup aku, dia udah download Telegram, download ini. Jadi lebih detail lagi, aku udah merincikan yang harus dikerjain itu apa. Jadi emang harus lebih detail lah. Nah, dan aku udah ngerasain kan seminggu ini tuh benar-benar kayak lebih bermanfaat, sangat teramat banget gitu. Jadi dan aku langsung ngomong ke core timku, dan aku juga minta mereka kerjain itu. Aku minta tagih tiap hari jam 7 aku udah kayak satpam keliling di satu-satu, mana setoran to do list, mana setoran to do list gitu. Gitu. Jadi nah, ketika dia bikin to do list tuh, misalnya si A gitu, misalnya contoh nih, nih KMC online tuh Kak Preti nih di sini, misalnya kayak Kak Preti tuh dia nyetor kan, aku udah tahu nih dia mau ngubungin si ini dan ini dengan goalsnya itu apa. Aku bilangnya goals ya lebih dari satu, karena nggak afdol gitu loh kalau kita setiap hari komunikasi sama satu downline cuman ngajarin satu doang, cuman memastikan satu doang. Jadi harus ada beberapa gitu. Jadi oke, Kak Preti udah buat tuh goalsnya apa. Nah, kita itu bisa kerja bareng gitu. Kita itu bisa kerja bareng untuk sama-sama bikin si goalsnya itu. Jadi aku udah tahu, oh Kak berarti goalsnya ini, ya udah aku bakal bantu dia buat dia nyelesain si goalsnya ini. Nah, jadi itu yang lagi aku kerjain ke timku gitu. Aku ajarin mereka untuk bikin to do list tuh pakai range jam juga. Jadi kayak dari jam 10 sampai jam 12 to do list yang mau dikerjain apa aja. Jam. Oke, pastikan sampai jam 12 tuh udah selesai.
Ya udah gitu. Nah, jadi nggak lagi bikin to-do list itu cuman dijajarin berat hari ini mau kerjain ini, enggak, tapi ada jamnya. Jadi kita kayak terpacu gitu loh, kayak makanya kami kalau bahasan di grup tuh kayak orang militer gitu jadinya. Jadi kayak mau masak tuh masak militer, mandi militer, makan militer gitu. Maksudnya ya cepet ya gitu. Waktunya dikit lagi. Nah, yang kayak gitu sih yang lagi dikerjain seminggu ini dan luar biasa efeknya. Dan tapi mereka nyaman dengan cara itu. Nyaman, malah kan gini, aku ya pribadi nge-mindsetin bahwa aku ngerjain Oriflame ini dengan timku seakan-akan kita sedang main game. Berpacu dengan waktu. Dan itu ada hadiahnya, main game dapat hadiah, dapat kesenangan gitu. Jadi aku juga muter otak buat mikir gimana ya supaya ke timku tuh nggak kesannya kita yang ngerjain Oriflame tuh seru gitu, bukan yang kayak target yang bikin kita stres gitu, enggak gitu. Jadi kayak pouch kemarin tuh kan awal bulan muncul, siapa nih yang mau ikut main game bareng sama aku, dapetin pouch, 2 hari pertama udah dapetin pouch, ya udah sebenarnya terpacu gitu. Jadi game pacu lah gitu istilahnya sekarang aku suka ngomongin di grup, siapa nih yang ikut game pacu aku gitu, geng militer apa gitu. Jadi kayak kita lagi main game. Nah aku menciptakan itu dengan bener-bener muter otak sendiri lah kayak mana supaya kayak mau nangis sebenarnya, tapi ya begitu kan. Tapi ada hasilnya dan kelihatan hasilnya, ya kan, kelihatan banget. Aku ngerasa banget gitu loh Grace ya. Kayak aku bilangin tadi di awal dulu tuh sempet yang sempat eyes on you, and then kok anaknya seperti ini ya gitu, dan and then deh kamu di samping dulu ya, mama mau maju dulu ya ke depan gitu. Terus akhirnya nggak ada, maksudnya ya aku tahu gitu loh gimana pergerakannya Grace, mulai dari yang sejujurnya pada saat kita pertama kali ketemu dulu dirimu dengan pakai seragam pramuka ya, aku bisa dibilangin orang itu selalu sense of tahu karakter orang itu tuh termasuk cepet gitu ya, yang aku akan tahu bahwa bisa ini dulu loh, ini bibit bagus loh, istilahnya seperti itu gitu ya. Dan pertama kali ketemu itu terus nggak tahu ya Grace, aku tidak memilihmu untuk menang challenge waktu itu, tapi begitu lihat di dalam gitu kan, kayaknya bakal ketemu lagi nih sama anak ini nih gitu. Cuman ya memang sih maksudnya dari awal kan memang sempat agak-agak gimana ya, you know me ya Grace ya, tipe orang yang kadang orang pertama kali ketemu aku tuh ngerasanya bahwa ini orang galak, nggak bisa dimain-mainin gitu, nggak fleksibel orangnya gitu kan ya. Tapi begitu ngelihat nih anak ini, dan beneran begitu terus si Mbak Nat ngumumin siapa orangnya, terus aku lihat kan ya, dulu tuh namanya Grace, karena Grace dulu terdaftar bukan atas namanya Grace gitu ya, aku lupa Zar apa gitu kalau. Nah itu jadi namanya Grace itu sempet nggak tahu kan, taunya dia Grace, tapi nyari di AR tuh nama dia siapa sih ini orang gitu kan ya teman-teman. Nah terus dia slash, kalau dulu itu bisa slash saudara bisa, orang tua ke anak tuh bisa, sekarang kan udah nggak bisa ya. Nah itu, dan itu dirimu termasuk yang beruntung ya, berarti ya masih ada di zaman itu gitu yang memperbolehkan seperti itu gitu loh. Jadi, dan aku lihat gitu, dan apalagi pas yang ngomong, aku inget banget kata-kata Grace yang waktu di kamar itu, pas yang kita ngeriung habis semdir gitu ya, yang yang waktu itu aku inget banget yang ngomong itu tuh nggak semua orang ngomong ya, waktu itu semua orang ngomong ya Grace ya, kenalan gitu ya. Iya, kenalan. Tapi yang aku inget itu yang langsung nancep di otakku itu satu Grace, karena gila, ini bayi loh nggak bisa ngomong begini gitu ya. Tua ini bayi tua nih, bayi tua nih begini. Sama satu lagi itu waktu itu ada downline-ku yang dokter gitu ya, ya nanya why dia masih milih Oriflame buat bisnisnya gitu kan ya teman-teman. Nah di situ tuh ngelihat juga, nih anak you got my attention gitu, sampai ya perubahan itu luar biasa. Dan yang jadi pelajaran kita adalah jangan takut untuk berubah, untuk jadi lebih baik. Jangan takut untuk
eh, belajar lagi itu yang aku dapat dari bibir hari ini barengan Grace, si anak kecil. Si anak kecil. Grace anak kecil, emang dia badannya kecil ya teman-teman, emang badannya kecil ya. Lihat aja tadi tuh foto sama aku, tingginya nggak nambah terlalu banyak kok dari yang ada lagi udah aku hapus kayaknya di handphone. Tadi aku cari yang foto kita terakhir ketemu itu loh Grace, yang aku ke Medan yang pas di CP nah CP itu ya? dia yang di CP ya, dia masih kecil kok, itu masih kecil, masih terlihat kecil dari aku ya. Apa badanku yang gede banget nggak tahu ya. Nah itu teman-teman, jadi di bibir hari ini kalian harus follow Grace ya, dijamin tidak boring ngelihat Instagramnya. Beneran nggak boring ngeliat Instagramnya, karena packaging Oriflame-nya dia itu dikemas, aku bilang sangat apik ya, dengan cerita-ceritanya itu gitu ya teman-teman. Wajib follow @Gestapu ya Grace. Gestampu. Gestampu ya teman-teman. Thank you banget, ini udah mau habis, tinggal 3 menit lagi. Thank you banget Grace hari ini udah nemenin aku di bibir. Thank you ya. Mimi. Nah, untuk siapa kemarin yang mau ikut di bibir? Oke. Puja. Yes, tunjukkan prestasimu wahai anak muda. Kamu pasti masuk di bibirku. Oke. Thank you banget Grace. Ada kata-kata terakhir sebelum aku menutup yang Grace mau sampaikan untuk, terserah deh, ibu-ibu, bapak-bapak, para suami, para pacar. Pacar mungkin? Apa ya ini? Bukan soal cepat atau lambat, tapi soal siapa yang bertahan dan sabar dalam proses itu aja. Karena aku manusia yang lama banget kan, udah 8 tahun gua ngerjain Oriflame gitu. Itu aja Mi. Jadi yang sedang stuck saat ini, yang sedang down, apa segala pun, ya inget aja, downline itu nggak tahu loh kamu sedang stuck, kamu sedang turun level tuh downline nggak tahu gitu. Yang downline lihat itu bukan stuck downmu itu, tapi ya semangatmu. Gitu. Wih, keren banget guys, thank you banget. Dan ya ini sama seperti malam itu gitu ya, bayi ngomong tua gitu tuh, aduh DJ. Dan buat kalian yang mungkin saat ini nonton live streamingnya barengan sama pacar, tolong ya kalau ada pacar-pacar yang ngelarang pacarnya buat Oriflame tuh hubungin Joy. Salah. Oke. Guys, thank you banget hari ini udah nemenin teman-teman yang lain. Yes. Sampai ketemu di bibir minggu depan. Dan kalau ada yang kira-kira pengen Mimi ngajak si ini dong buat jadi bintang bibir gitu ya, akan aku coba pertimbangkan. Karena untuk jadi bintang bibir itu aku harus kenal dulu orangnya biar bisa ngomong enak begini ya gitu ya. Boleh DM aku, nanti aku pertimbangkan untuk lebih mengenal lagi orang itu dan aku tanya dia bersedia apa tidak. Thank you banget Grace, anak muda dari Medan, mamanya dari. Oke, bye-bye. Bye-bye, Thank you bye-bye. semua.